Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Krisnolisa Fitri dengan NIM 202110101027 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Dalam vlog saya kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis. Pasti di sini teman-teman tidak asing lagi bukan dengan penyakit ini. Dan poin-poin yang saya akan bahas, yang pertama, pengertian tuberkulosis, yang kedua, kasus tuberkulosis di dunia maupun di Indonesia, yang ketiga, pengobatan tuberkulosis, dan yang keempat, pengalaman saya sendiri ketika saya mengidap penyakit ini. Ikutin terus ya. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai penyakit tuberkulosis. Apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menular secara langsung melalui percikan dahak pada waktu bersin maupun batuk. Gejala yang dialami ketika mengalami penyakit ini, yang pertama mengalami batuk berdahak, batuk darah disertai demam, sesak nafas, nafsu makan yang menurun, berat badan yang berkurang, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kondisi penyakit tuberkulosis di dunia dan di Indonesia? Sekitar sepertiga penduduk terinfeksi bakteri ini, dengan 95% orang positif tuberkulosis dan 98% meninggal akibat penyakit ini. Kemudian di tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus tuberkulosis di dunia yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian 5 negara dengan penyumbang tuberkulosis terbanyak, yang pertama yaitu India, yang kedua Indonesia, yang ketiga adalah Cina, yang keempat Filipina, dan yang kelima adalah Pakistan. Kelima negara ini merupakan negara dengan penyumbang tuberkulosis terbanyak di dunia. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri pada tahun 2017 terdapat sekitar 420.994 kasus tuberkulosis dengan kasus terbanyak dengan berjenis kelamin laki-laki. Kenapa laki-laki rentan terkena tuberkulosis? Karena laki-laki memiliki sejumlah faktor resiko sehingga mereka rentan terkena penyakit ini, seperti merokok maupun ketidakpatuhan meminum obat. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki 1,4 kali lebih besar penderita tuberkulosisnya dibandingkan dengan wanita. Tentu hal ini sangat banyak bukan? Kemudian pengobatan tuberkulosis. Sebenarnya penyakit ini dapat disembuhkan. Hanya saja si penderita harus mengikuti saran dari dokter dan melakukan pengobatan kurang lebih 6 bulan. Obat-obat yang digunakan biasanya seperti ini, berwarna merah dan yang berwarna kuning seperti ini. Obat-obatan ini merupakan kombinasi dari ethambutol, rifampicin, pyrazinamide, dan lain-lain. Penderita yang mengalami penyakit tuberkulosis harus melakukan pengobatan selama 6 bulan berturut-turut tanpa terputus ya, karena apabila terputus pengobatannya, si bakteri akan mengalami kebal obat sehingga pengobatan akan berlangsung lebih lama, yakni mencapai 18 sampai 24 bulan. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya ketika saya mengidap penyakit tuberkulosis. Pada waktu itu di tahun 2018 saya mengikuti gerak jalan antar SMA. Sepulang dari gerak jalan, badan saya terasa lemas, kemudian malamnya saya mengalami demam, kemudian nafsu makan yang menurun, kemudian sesak nafas. Dan setelah itu saya diperiksakan. Dokter meronsen saya dan mengecek darah saya. Pada waktu di ronsen hasilnya seperti ini.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa hampir 75% cairan menutupi paru-paru saya sehingga saya kesulitan dalam bernafas. Dan pada saat itu saya didiagnosa ketika saya sudah memeriksakan dahak, di situ saya didiagnosa saya terkena penyakit tuberkulosis. Dan pada waktu itu saya mengalami pengobatan selama 6 bulan. 4 bulan pertama saya meminum obat berwarna merah seperti ini, obat yang saya minum. Kemudian 2 bulan terakhir saya meminum obat yang berwarna kuning. Nah, ketika mengalami pengobatan, dalam fase pengobatan ini 2 minggu setelah pengobatan saya tidak tahan dengan efek samping obat, yaitu saya mengalami mual, muntah, kemudian nafsu makan yang menurun, dan gejala-gejala efek samping lainnya. Ketika melakukan pengobatan, saya tidak tahan dan saya kemudian dirawat inap di puskesmas terdekat karena pada waktu itu saya tidak makan sama sekali. Setelah dirawat inap, kondisi badan saya mulai membaik dan saya melakukan pengobatan di rumah. Saya meminum obat secara rutin pada jam 7 malam karena jika saya meminum obat pada waktu pagi maupun siang hari dimungkinkan saya tidak dapat melakukan aktivitas karena efek samping yang berat menurut saya. Fase pengobatan ini merupakan fase terberat ya karena sangat lama dan saya juga merasa jenuh. Tapi tidak boleh putus obat karena jika kita putus obat seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengulangi lagi pengobatan dari 0 bulan lagi dan berlangsung lebih lama. Nah, itu kemudian saya sembuh dari penyakit tuberkulosis pada bulan April tahun 2019. Itu merupakan pengalaman yang sangat mungkin tidak akan saya lupakan seumur hidup saya karena saya tidak pernah mempunyai penyakit yang seperti ini. Nah, itu saja vlog saya kali ini. Oh ya, teman-teman, jangan lupa tetap di rumah aja, lakukan segala aktivitas dengan menerapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Karena agar pandemi ini segera selesai ya. Terima kasih, semoga vlog saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.